saya pengendara mobil pick up Grand Max mengakui dengan kejadian tersebut, meminta maaf kepada institusi TNI khususnya TNI Angkatan Laut karena tanpa kami ketahui video tersebut tersebar luas di media sosial. Sebelumnya, video percekcokan antara anggota TNI dan sopir mobil catering viral. Percekcokan diduga akibat anggota TNI tidak terima mobilnya disalip korban hingga terjadi aksi pemukulan. Akibatnya korban menderita luka di wajah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan sebuah hotel berlantai 2 di Kabupaten Barito, Selatan, Kalimantan Tengah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Kebakaran hotel berlantai 2 ini terjadi di Jalan Merdeka Raya, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito, Selatan, Kalimantan Tengah. Api cepat berkobar lantaran bagian atas bangunan hotel umumnya terbuat dari bahan kayu dan banyaknya bahan yang mudah terbakar di dalam hotel. Beberapa tamu hotel yang tengah menginap berlarian keluar menyelamatkan diri. Sementara tim damkar yang datang ke lokasi berupaya melokalisir api agar tidak menjalar ke rumah-rumah warga yang jaraknya cukup dekat dengan lokasi kebakaran. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti di TKP kejadian. Sebuah rumah panggung di Desa Belawai, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan terseret arus banjir bandang pada Jumat siang. Penghuni rumah ditemukan tewas usai terseret banjir bersama rumahnya. Beginilah kondisi banjir saat menghanyutkan satu rumah panggung milik warga di Desa Belawai, Kecamatan Pitu Risae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan pada Jumat siang. Rumah ini hanyut bersama penghuninya yang tidak sempat menyelamatkan diri saat air banjir bandang menerjang Kabupaten Sidrap. Setelah banjir surut, korban ditemukan dengan kondisi meninggal dunia dan ditemukan tidak jauh dari rumahnya yang ikut hanyut. Untuk sementara baru tadi ada laporan dari di atas di Turase bahwa ada orang terjebak banjir yang tidak bisa keluar dari ini dan diperkirakan dia sudah meninggal. Sementara itu sejumlah jembatan penghubung di Desa Belawai juga dikabarkan putus akibat diterjang banjir bandang. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah sempat viral berita pertolongan akibat terjebak banjir bandang, satu keluarga beserta bayi 4 bulan asal Desa Malela, Luwu, Sulawesi Selatan akhirnya berhasil dievakuasi. Bantuannya perahu, banyak anak kecil ini. Bayi berusia 4 bulan yang sempat terjebak banjir bandang di Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, akhirnya berhasil dievakuasi. Petugas dan warga kesulitan mengevakuasi korban karena harus melewati arus yang sangat kuat. Apalagi ketinggian banjir mencapai 1,5 meter. Bayi beserta orang tuanya kemudian diungsikan ke Masjid Nur Dakwa. Meski sudah selamat, namun kondisi bayi sangat memprihatinkan karena hanya dibaringkan menggunakan tikar seadanya. Kalau bayinya Bu berapa bulan Bu? 4 bulan. Dibawa juga untuk mengungsi ya Bu? Sekarang apa yang dibutuhkan Bu? Banyak Pak, kita sudah tidak ada apa di rumah. Para pengungsi sangat membutuhkan air bersih, makanan siap saji, popok, dan selimut. Mereka belum bisa kembali ke rumah lantaran banjir belum juga surut. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Diduga melakukan tindak pidana pemerasan, bendesa adat Berawa Badung ditangkap petugas Kejaksaan Tinggi Bali. Penangkapan berlangsung dramatis di tengah keramaian sebuah kafe. Bendesa adat Berawa, KR, ditangkap oleh Jaksa Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bali di sebuah kafe di kawasan Renon, Denpasar. KR tidak berkutik saat sejumlah petugas kejaksaan menangkapnya saat bertransaksi menerima uang dugaan hasil pemerasan terhadap pemilik lahan di kawasan Berawa. Bersama KR, petugas juga menangkap seorang pembeli lahan berinisial AN.
Diduga benda saat meminta sejumlah uang hingga juta rupiah kepada pemilik lahan. Uang itu hasil dari penjualan lahan dengan alasan kepentingan adat. Bahwa saudara KR selaku Mendesa telah melakukan upaya-upaya dalam proses Saat operasi tangkap tangan tersebut. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa ingin memberikan kenang-kenangan yang bermanfaat hingga waktu lama, seorang warga di Sidoarjo, Jawa Timur berikan ratusan kasur lipat kepada tamu yang hadir saat menghadiri pernikahan anak tersayangnya. Ia memberi kenang-kenangan kasur lipat sebagai warna dan motif ini pun viral di media sosial. Video pernikahan di Wagir, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur viral lantaran souvenir yang diberikan untuk tamu undangan berbeda dari biasanya. Lihat saja nih, sejumlah tamu undangan kegirangan mendapat souvenir kasur lipat dengan berbagai warna dan motif. Meski agak kesulitan membawa souvenir ini, tapi warga sangat antusias membawanya pulang ke rumah. Souvenir unik dan istimewa ternyata sengaja disiapkan keluarga Muhammad Sulkan saat menggelar pesta pernikahan anak tercintanya. 500 kasur lipat disiapkan untuk dibagikan sebagai souvenir pernikahan. Sulkan mengaku ide memberikan kasur lipat agar bisa bermanfaat untuk warga. Ya kebetulan aja kemarin itu kita cari sembako waktu lebaran kan agak susah. Jadi akhirnya kami putuskan harga sedikit tapi tetap dikenang selamanya. Simpel, dan kita memang bikin sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang lain, Mas. Hingga kini resepsi yang digelar Sulkan masih ramai menjadi perbincangan warga karena kreativitas dan keunikannya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Aksi heroik dilakukan seorang anggota Babin Kamtibmas Polrestabes Semarang saat selamatkan 3 orang penumpang yang terjebak di dalam mobil usai terguling di turunan Jalan Raya Diponegoro, Kota Semarang. Ya, beruntung 3 orang penumpang yang salah satunya balita berhasil dievakuasi dari dalam mobil sesaat setelah kendaraan mengalami pecah ban. Seorang anggota Babin Kamtibnas Polsek Gajah Mungkur Polrestabes Semarang, Aibda Ragil Sugianto, berupaya selamatkan penumpang minibus yang terguling di Jalan Diponegoro, Kota Semarang. Aksi heroik dilakukan Aibda Ragil usai mendengar suara ledakan dari jalan raya saat dirinya melakukan sambang wilayah dekat lokasi kejadian. Mobil yang dikemudikan oleh seorang wanita A 37 tahun mengalami pecah ban dan menabrak tiang listrik hingga terguling. Melihat peristiwa itu, petugas langsung memanjat badan mobil untuk menyelamatkan 3 orang penumpang. 2 diantaranya merupakan balita dan lansia. Seorang lansia mengalami syok dan 2 pengendara motor yang menabrak mobil mengalami luka ringan. Karena kondisi mobil terkunci sentralo, kami berusaha naik untuk menggedor. Alhamdulillah untuk pengemudi masih kondisi sadar, akhirnya kunci terbuka. Kemudian kami buka pintu, kami komunikasi, dibantu dengan warga yang sekitar sana untuk membuka pintu. Akhirnya diduga ban sebelah kiri depannya itu pecah, dia kaget, langsung menabrak tiang listrik dan kebanting ke kanan, keguling ke kanan. Dan di belakang ada 1 SPM, kaget. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sempat terjadi kemacetan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat menyimpan powerbank. Di Nganjuk, Jawa Timur, sebuah mobil yang terparkir di halaman RSUD Nganjuk nyaris terbakar Jumat siang. Peristiwa tersebut terjadi gara-gara powerbank yang ditinggalkan pemiliknya di dalam mobil tak kuat berada di suhu panas sehingga meledak. Warga di sekitar RSUD Nganjuk, Jawa Timur dikejutkan dengan suara ledakan berasal dari dalam sebuah minibus yang parkir di halaman rumah sakit.
Diduga berada di dalam suhu terlalu panas, sebuah perangkat bank daya di dalam mobil meledak. Usai ledakan muncul percikan api beserta asap dari dalam mobil. Petugas keamanan rumah sakit berupaya mencegah terjadinya kebakaran dengan memecahkan kaca mobil bagian depan dan menyemprotkan pemadam ke dalam mobil. Kobaran hasil dipadamkan lebih awal sebelum membesar. Ledakan diduga bersumber dari power bank atau bank daya yang terpapar sinar matahari sehingga membuat suhu meningkat di bagian depan mobil. Ledakan disebabkan karena adanya power bank yang terlalu di dalamnya. Akhirnya dari pihak rumah sakit atau keamanan intinya dia sudah punya pengalaman, dia akhirnya dengan cepat sigap mengeluarkan alat yang ada di dalam. Warga diimbau berhati-hati menyimpan power bank atau perangkat bank daya untuk tidak meletakkannya di tempat panas agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, harga komoditas pangan masih mengalami kenaikan. Di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, harga bawang merah, bawang putih hingga cabai rawit merah masih tinggi di kisaran Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Tak hanya itu, gula pasir dan telur juga mengalami kenaikan harga. Pemirsa, harga komoditas pangan masih terlampau tinggi. Di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, ada 3 bahan pangan yang masih tinggi. Ini salah satunya adalah bawang merah yang ada di harga Rp70.000 per kilogramnya, yang awalnya ada di harga Rp42.000 per kilogram. Kemudian dilanjutkan dengan cabai merah keriting yang ada di harga Rp70.000 per kilogram. Sementara itu untuk bawang putih ini ada di harga Rp60.000 dan ini masih tergolong stabil. Selain itu pemirsa, untuk harga gula pasir putih yang awalnya ada di harga Rp16.000 per kilogram kini naik menjadi Rp19.000 per kilogramnya. Kemudian harga telur juga turut mengalami kenaikan Rp2.000 per kilogram yang awalnya ada di harga Rp28.000 kini naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Sementara itu untuk ayam potong boiler yang awalnya ada di harga Rp40.000 per kilogram kini turun menjadi Rp35.000 per kilogram. Kenaikan sejumlah harga bahan pangan ini juga terjadi sejak 2 minggu terakhir. Penyebabnya bermacam-macam. Salah satunya adalah faktor cuaca yang tidak menentu yang melanda sejumlah daerah di Indonesia. Pedagang pun turut mengungkapkan kepada pemerintah dan berharap untuk pemerintah dapat melakukan stabilisasi harga pangan. Dari Jakarta, Dilamia Aulia, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Ya Mega dan juga pemirsa, berkebun atau menanam sayur ini biasanya mustahil ya bagi warga kota karena sulitnya lahan. Betul, namun Angel dan juga pemirsa, di Kota Malang, Jawa Timur, warga menemukan solusi cerdik, yaitu dengan berkebun dalam galon dan botol. Dengan menanam sayur dan buah, ternyata hasilnya tak kalah dengan pertanian konvensional. Di balik gedung pencakar langit di Kota Malang, Jawa Timur ini, siapa sangka ada kebun buah dan sayur. Menggunakan sistem pertanian semi hidroponik, 44 warga bergabung dalam kelompok tani memanfaatkan lahan kosong yang ada untuk menanam tomat, cabai, bawang prei, dan belewah. Uniknya, sayur-sayuran itu ditanam di dalam botol, bukan di tanah. Sebelumnya, botol diisi media tanam yang biasanya terdiri sekam dan pasir. Botol kemudian ditanam dengan benih yang dipilih. Untuk menghemat, tempat botol-botol itu disusun sedemikian rupa agar memenuhi lahan kosong. Untuk penyiraman, digunakan sistem irigasi tetes. Hasilnya ternyata tidak mengecewakan. Dari 1.200 tanaman di kebun ini dengan varian cabai, tomat, bawang prei, dan belewah. Dalam sekali panen, setiap 3 hari sekali, warga bisa mendapatkan hingga 15 kg tomat dan 10 kg cabai yang bisa dijual atau digunakan sendiri oleh warga.
Mungkin menghasilkannya, wah itu kalau mungkin per departemen ini ya. Kalau tomat itu ada sendiri, cabai ada sendiri, brewah ada sendiri. Kalau tomat itu sudah berkali-kali nih panennya. Sudah lebih dari 100 kilo mungkin kalau tomatnya kalau sudah ditotal itu. Untuk memanfaatkan lahan-lahan mungkin ada yang tersisa di daerah perkotaan kan sudah jarang sekarang. Kita manfaatkan, makanya dengan juga untungnya dengan teknis semi hidroponik ini ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang sibuk bekerja pagi ataupun gimana tidak harus menyiram tiap hari. Dengan adanya kebun botol ini, diharapkan ketahanan pangan warga terbentuk. Selain itu, juga membantu mengurangi sampah plastik yang sulit diurai. Dari Jawa Timur, akhir pekan ini kamu ada rencana healing kemana gitu? Sebenarnya sih pengen ke tempat yang nggak terlalu jauh dari Jakarta, tapi bisa bersenang-senang dengan keluarga, Angel. Nah, pas banget ini. Saya ada rekomendasi buat kamu dan juga pemirsa tentunya. Tempat wisata One Stop Holiday yang juga ramah anak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah, rekan Aulina akan mengajak kita ke sana. Ini dia liputannya. Pemirsa, bagi Anda yang mungkin ingin berlibur, nah sekarang saya mau mengajak Anda untuk merekomendasikan tempat wisata yang One Stop Holiday. Kenapa disebut One Stop Holiday? Karena di dalamnya terdapat banyak wahana. Dan pastinya wahana ini juga tidak hanya untuk dewasa, namun juga ramah untuk anak. Nah kalau gitu, ayo kita lihat ke dalam. Tempat wisata lengkap ramah anak ini memiliki banyak wahana permainan yang pastinya selain bisa dinikmati orang dewasa, namun juga untuk anak-anak. Wahana permainan di sini terbagi menjadi 2 zona, yaitu water park atau zona basah dan dry park atau zona kering. Untuk zona water park ada wahana kolam anak, kolam arus, kolam ombak, dan juga seluncuran yang menjadi favorit pengunjung. Tak kalah seru dengan water park, di dry park atau zona kering terdapat banyak pilihan. Salah satunya yang seru dan agak menantang adrenalin yakni rainbow slide atau seluncuran warna-warni. Selain itu terdapat juga wahana bom-bom car dan nonton bioskop 3 dimensi. Transera Waterpark Kota Harapan Bekasi ini kita mengusung rekreasi untuk edukasi keluarga dan juga pastinya kita untuk edukasi ataupun wisata ramah untuk anak-anak. Kita ada selain waterpark kita ada wahana untuk edukasi petting zoo, kita juga ada museum sejarah Islam. Dan juga kita punya rainbow slide dan juga kita ada 3 dimensi yang filmnya mengenai dinosaurus, sejarah dinosaurusnya. Jadi anak-anak sudah pasti sangat senang sekali bermain di wahana Transera Waterpark ini. Paling yang renang biasa, terus paling mau lihat-lihat ini sih yang kebun binatang. Menurut aku ini bagus sih, terus dengan harganya juga terjangkau. Nah, di tempat wisata One Stop Holiday ini juga terdapat area kebun binatang mini. Para pengunjung yang membawa anak dapat berinteraksi langsung dengan beragam binatang, mulai dari burung kakak tua, kelinci, iguana, musang, ular, dan masih banyak lagi. Ya pemirsa, bermain dengan binatang adalah hal yang baik untuk tumbuh kembang anak, yakni akan menimbulkan rasa empati untuk sekitar. Dari Bekasi, Jawa Barat, Olina Iyasya, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor ular sanca bersembunyi di kolong mobil milik warga kampung Rawa Ilat, Desa Dayah, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga pun beramai-ramai mengevakuasi ular sepanjang 3,5 meter itu dengan alat seadanya. Warga kampung Rawa Ilat, Desa Dayah, Kecamatan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat digemparkan dengan kemunculan seekor ular sanca yang bersembunyi di kolong sebuah mobil. Diduga ular muncul dari kebun yang dekat dari permukiman untuk mencari makan. Ular sepanjang 3,5 meter itu awalnya diketahui pemilik rumah bersembunyi di bawah akuarium. Saat hendak ditangkap, ular kabur hingga bersembunyi di bawah kolong mobil. Sejumlah warga pun berjibaku mengevakuasi ular sanca menggunakan alat seadanya. Ular ganas ini sempat melawan sehingga warga kesulitan menaklukkan ular tersebut. Namun ular berhasil ditarik dari tempat persembunyiannya setelah 1 jam proses evakuasi.
di bawah apa tuh akuarium. Nah, terus barang-barang orang berapa, ada 5 orang, terus dievakuasi lah. Ternyata ularnya emang agak ganas juga ya. Oh, ngelawan ya Pak ya? Ngelawan pada loncat tuh si orang-orang itu. Loncat langsung larinya ke dalam mobil. Rencananya, ular akan diserahkan ke pecinta reptil untuk dikembalikan ke habitatnya yang jauh dari permukiman warga. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, Ainus melaporkan. Pemirsa, Indonesia terletak di daerah khatulistiwa dengan indeks sinar UV tinggi. Pakaian dengan fitur proteksi sinar UV pun menjadi salah satu solusi melindungi kulit saat berkegiatan di luar ruangan. Pakaian UV Protection menjadi perintis pakaian sehari-hari yang melindungi dari paparan sinar UV serta menjadi pakaian yang nyaman untuk menemani aktivitas keseharian setiap orang. Dalam konferensi persnya, Uniqlo meluncurkan koleksi baru menggunakan bahan berteknologi pelindung sinar UV. Selain melindungi kulit, pakaian pelindung dari sinar UV ini tetap bergaya dengan beberapa macam warna menarik. Walaupun dia dengan teknologi UPF ini sendiri, dia akan juga tetap stay di bajunya karena tadi sudah di-mention kita punya teknologi ini sudah dimasukkan langsung ke dalam serat kain yang paling dalam. Especially ya jaket yang ada UV protection-nya itu penting supaya kalau misalnya aku ada aktivitas tiba-tiba harus keluar dan harus terpapar matahari, aku bisa dengan mudah pakai jaketnya dan habis itu ngerasa aman tentram. Selain melihat koleksi baru Uniqlo, salah satu mal di Jakarta Selatan juga menyediakan pameran instalasi di mana pengunjung dapat melihat langsung bagaimana cara kerja bahan dengan teknologi pelindung sinar UV.